Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, liburan semester telah selesai, kita kuliah lagi. Asa silakan minum dulu, biar hatinya tenang. Saya sudah nggak pengen podcast tadi masuk. Tadi ada yang udah pagi-pagi nggak usah podcast ya, karena jagoanku DNF, did not finish. Lah kamu did not fun. Sebelum kita kemana-mana, ada yang sampaikan dengan kondisi saat ini. Teman-teman, kita tahu, makanya kan saya sangat berharap balapan tadi malam itu bisa jadi hiburan buat saya lah gitu. Tapi dan teman-teman, tapi khusus buat saya menambah kesedihan gitu. Ya karena ya kita paham situasi belakangan, memang situasi ekonomi kan memang lagi banyak tekanan. Jadi kalau kayak gitu kan biasanya sumbu itu pendek atau bahkan habis, dan kadang-kadang saya bisa memahami pemikiran bahwa kadang-kadang orang yang di atas itu kadang-kadang tidak punya empati atau sensitivitas terhadap situasi yang lebih luas. Itu bisa memicu kemarahan luar biasa, dan ini udah kejadian lagi nih di Indonesia. Dan yang saya sedihkan adalah kok sempat melebar ke arah-arah yang lebih buruk gitu. Contohnya misalnya pembakaran gedung segala macam yang bukannya itu nanti malah melebar kemana-mana yang lebih buruk gitu. Intinya tetap fokus dalam menyampaikan aspirasi ya. Sudah tersampaikan, sudah terdengar, dan sudah dirasakan, teman-teman. Maksudnya yang punya rumah sudah merasakan gitu. Jadi saya ini agak melebar lagi, saya sebagai CEO Persebaya, karena Persebaya punya follower yang sangat besar. Kemarin juga sempat bikin postingan yang ayo saling menjaga gitu. Jadi ya teman-teman kita saling menjaga lah gitu. Kita tahu, kita paham kekecewaan itu. Kita sendiri juga sebel dengan situasi ini. Ya moga-moga ini benar-benar jadi gongnya gitu. Setelah ini tidak perlu ribut-ribut lagi. Sudah disadarkan semua, sudah dirasakan semua. Moga-moga lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Ya, kita turut berduka cita untuk Afan dan korban lain. Kemudian juga prihatin untuk yang masih terluka, semoga lekas sembuh. Dan yang lain tetap fokus itu ya. Fokus. Oke, baik, kita ngobrol. Dan sebenarnya kalau kita ngomong balapan semalam tuh jujur drama sebenarnya. Drama juga ya semalam ya. Gak tahu, saya cuma ingat endingnya gak enak masuk itu. Kalau saya memang ya saya rasakan drama itu, saya rasakan malah sebelum balapan saya kaget ya, saya dapat kabar mungkin ini kalau di majalah atau berita-berita yang mainstream pasti nggak akan masuk itu. Ini kan hanya orang tertentu yang tahu link mana kita bisa membuka itu. Intinya gini, kemarin itu ada informasi bahwa 2 tim dianggap ilegal, nggak boleh start. Waduh, saya bilang nggak seru ini gitu kan. Dan setelah kita cari-cari datanya, 5 jam sebelum balapan, kalau Asa mungkin nggak dapat beritanya juga, Ferrari dan Red Bull itu, 2 tim ini kan kasihan pembalap ini kan tuan rumah, kenapa dia dianggap ilegal gitu kan. Akhirnya kan VIA minta, saya ini legal, saya minta keabsahan dari tim ini gitu. Akhirnya kan ke markas bongkar, terus terkirim data-data BPKB STNK bahwa Ferrari platnya adalah I, berarti Italia. Terus kalau yang Red Bull platnya A, Austria. Jadi VIA langsung paham, oke, boleh balapan. Kalau platnya B, saya nggak akan legalkan, itu pasti penjarahan itu, Red Bull dan Ferrari. Saya hanya ngomongin replika saja loh. Nggak ngomong yang lain loh. Bukan replika yang lain loh. Karena kan melebar kemana-mana gitu kan. Saya juga ada yang gede mas. asli 2002 ini. Iya. Jadi ini sekarang mau dibeli berapapun sudah nggak ada barangnya. Nah, sebenarnya ini kan bagian dari dendam, karena waktu tahun berapa ya kita ke Kuala Lumpur, ada orang jualan merchandise di pinggir Bukit Bintang, hujan. Replika seharga 22 juta waktu itu dipakai untuk payung. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2001, 2002, 2003 lah antara itu. Tahun segituan ya. Karena 2001 kita baru pertama kali nonton saya kan. Ya, jadi saya akan nggak lebar kemana-mana, teman-teman. Yang jelas balapan semalam dianggap legal karena platnya bukan dari plat B. Jadi mobil bukan mobil jaran. Tapi kecuali saya nggak tahu ya, yang dipakai
Lewis Hamilton sama Leclerc itu jarang tuh nggak kok, tahu-tahu kok. Tapi ini bukan hasil jagaan Mas Dewo, bukan Mas Dewo kan. Masalahnya kan gini kan, ada ya F1 Speed Indonesia lucu juga sih postingannya kan. Ternyata kita tahu kenapa Ferrari apes kayak gitu kan. Iya. Nah, ada foto itu kan gitu. Iya, jadi ternyata Ferrari akan dilihat dari rapotnya katanya gitu. Rapot itu maksudnya apa ya? Selama ini apa ya namanya? Dokumentasi apa ya namanya? Ya rapot ya. Ya rapot ya. Itu yang bagus tuh di Timur Tengah. Karena soal agama. Nggak usah melebar. Ini buat saya. Iya, itu Mas Dewo. Jadi ya ini ada koleksi baru lagi dari Main Balap. Ya, kita memastikan hak ciptanya aman dan lain-lain. Jadi Papa Yaru saya pakai dengan penuh kesedihan hari ini. Mas Dewo tulisannya Forever Red. Ya, karena Forever Red ya. Iya, karena tifosi itu selamanya bisa kayak gitu. Begitu ya. Wow. Iya. Dan siapa tahu setelah dipakai Mas Dewo hokinya kembali gitu kan. Maaf ya, saya harus ini ya. Iya. Ya, jadi teman-teman dengan kondisi negara semacam ini, saya sudah deklarasi bahwa sebagai orang tua saya tidak akan lagi bawa cerita bahwa Formula 1 itu yang paling bagus adalah V10. Formula 1 itu mesinnya yang paling kencang adalah V8. Saya nggak akan itu saya. Jadi sekarang ini kalau saya tanya, kamu suka V10? Kamu suka V8 nggak? Diam aja saya. Kenapa? Kalau saya pernah ngomong V10, beliau ada pernah mendengarkan? Iya. Bayar royalti dong. Nggak mau. Orang kentut pun saya diam. Ada kata diam. Nggak mau. Sama yang kentut. Royalti dong gitu. Oke, kita ke balapan aja. Ya, ke balapan ya, teman-teman yang sudah nonton dan tadi malam sudah banyak yang WA saya dan kirim pesan ke saya, Mas apes ya? Ya apes. Mas apes ya? Ya apes ya. Jadi tadi Mas Dewa juga cerita, ya ternyata juara dunia itu nasib ya, ada nasib ya, takdir ya. Takdir ya. Jadi ya memang kita berkali-kali menyebut di podcast ini yang namanya Champions Luck. Ya. Nah, dan ya kejadian tadi malam ya kita mencoba deny pun bahwa ya ini mungkin takdirnya Piastri untuk jadi juara dunia kayak gitu. Sebagai penggemar Lando Norris ya pasti kecewa, tapi sebagai penggemar McLaren ya sebenarnya senang juga kayak gitu. Cuman kok bukan di Lando gitu aja. Cuman ya itulah namanya balapan. Kita ingat tahun 2016 ketika ada tim yang dominan, tinggal gantian siapa satu, siapa dua, siapa satu, siapa dua. Waktu itu Hamilton dan Rosberg. Waktu itu ada satu yang mesinnya rusak di saat menentukan kan, so. Iya. Hamilton ya. Waktu itu Hamilton mesinnya rusak di Malaysia kalau nggak salah. Yang jadi juara dunia Nico Rosberg. Jadi ya memang ada takdirnya, ada jalannya. Ya mungkin untuk Lando Norris ya mungkin tahun ini memang bukan tahunnya dia kayak gitu. Apa sudah bisa dikatakan tahun ini bukan tahunnya dia, atau bisa sesuatu terbalik? Karena memang kita ngomongin mesin ya. Siapa sih yang tidak minta, atau semuanya minta mesinnya nggak akan rusak. Ini Mercedes kan juga berapa kali aja, berapa kali aja. Kok dia gitu? Sebenarnya Williams cuman ya. Mercedes juga ngalami juga ya. Cuman di McLaren sekarang terjadinya pada Lando. Ya ini sudah lomba ke-15, berarti kan rotasi power unitnya kan mungkin sudah ada yang mendekati akhir ya, waktunya diganti atau apa. Saya nggak tahu ini kan mesin itu misalnya 3 itu kan bukan berarti dia harus 1 sampai habis diganti, enggak. Mesin ini kan bisa dirotasi Mas Yo. Pokoknya 3 ini boleh dipakai kapan aja. Misalnya lomba pertama, kedua, ketiga dipakai 1, nanti lomba keempat balik ke yang ini gitu. Itu kan urutan mesinnya kan tidak harus mesin 1 dipakai sampai rusak baru ganti, enggak kayak gitu. Jadi ada skala prioritas, misalnya suhu, kondisi track, itu yang mana yang akan lebih banyak? Betul, nanti dibagi-bagi mesin ini kalau sudah dipakai di sini nanti baru dipakai lagi di sana. Biar agak fresh gitu, agak istirahat ya. Kalau ini sudah dipakai di sirkuit yang sangat intens pemakaian throttle-nya atau mesinnya, ya ini habis itu harus di sirkuit yang mungkin bebannya nggak besar, misalnya Monaco kayak gitu. Jadi mesin itu kan dirotasi. Nah, masalahnya kan kita kan nggak tahu, yang tahu kan McLaren ini mesin yang mana kayak gitu. Iya, saya sempat semalam ketika berasap itu, keluar asapnya, saya sempat nonton sama Lemar itu bengkel. Lemar kenapa ini? Ini ring shakernya Mas, ring shakernya. Jadi ring shakernya rusak, akhirnya olinya tuh kebakar tuh. Sudah mobil Formula 1 pakai shaker nggak ya sekarang? Terus nggak bingung ya. Shaker itu silinder kan pakai Mas ya, pakai ya. Shaker. Ya tinggalkan nanti gini kan, kalau kita memang itu sekuensial, maksudnya urut itu. Berarti kan nanti Lando di Monza akhir pekan ini akan dapat frame baru misalnya.
Tapi atau kalau fresh kan dia kena penalti, tapi dia atau mungkin dia masih punya fresh yang belum kepake misalnya kayak gitu. Bisa ya, bisa aja kan, kita nggak tahu sudah berapa power unit dipakai. Mungkin ada teman-teman yang dapat datanya atau infonya. Kan saya sih, karena kan tim-tim F1 kan merahasiakan itu pasti. Iya. Ini atau tambal sulam ya, artinya yang tadi malam menyebabkan rusak itu sesuatu yang bisa diganti, tidak mengganti semuanya mesin. Bisa gitu juga kayak gitu. Tapi kan ini sudah lomba ke-15 Mas. Jadi pasti ada power unit yang umurnya sudah mendekati akhir kayak gitu. Saya sempat negatif thinking kan, Lando, wah ini penyusup ternyata dia bawa gas air mata teman-teman. Ya, siapa tahu nanti power unitnya Lando di Monza yang lebih fresh daripada punya Piastri, dan di sirkuit Monza yang berapa itu 70% lebih gaspol, kan mungkin ngaruh, tapi itu kan menghibur kan, dalam artian Lando juga bilang bahwa ini kita langsung bahas Lando aja lah sebelum bahas Lando, karena udah bahas yang maksud Mas Dewo tadi penyusup kan, ini yang gas air matanya keluar. Jadi ketika ini terjadi, air matanya keluar sambil ngegas, nyesek. Saya nyesek waktu itu. Langsung. Nggak nyeseknya waktu apa? Dia ngomong kan sempat bau. Iya, ada bau asap di sini ya. Iya. Itu udah kayak gitu aja. Karena kokpit mobil F1 kan terbuka, kalau ada bau asap pasti dari bawah, dari belakangnya dia kan. Power unitnya kan belakangnya dia. Dan nggak lewat Jepara, kalau lewat Juwana ke Bandeng ini. Iya, Bandeng asap. Jadi udah lemas, dan setelah itu ya mau gimana lagi, dia harus bereaksi seperti apa sebenarnya. Maksudnya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, longsor, sedih gitu. Maksudnya mungkin memang takdirku nggak juara dunia tahun ini. Karena teman-teman ya, kalau kemarin itu Lando menang, dia kan mengurangi, kan dia hanya ketinggalan 9 poin. Iya. Kalau dia menang hanya ketinggalan 2. Kalau dia kalah hanya ketinggalan 16 sebenarnya. Masih oke. Masih oke. Sekarang ketinggalan 34. Tapi kan ya itu tadi 34 itu kan berarti Piastri absen 1 lomba. Itu masih selisih 9. Iya, tapi kan kembali lagi tadi, juara dunia itu takdir, kita belum tahu takdirnya kemana, kita belum tahu. Ya, saya menghibur teman saya. Iya. Terima kasih atas hiburannya, Mas Yo. Sampai dibawain damkarnya juga. Kenapa kamu ke sini? Saya mau merda yang terbakar hatinya kata gitu. Iya, nanti ada yang lebih nolongso lagi sih, yang pakai merah Mas Yo. Jadi ya ini memang ya di Lando mungkin ya bukan takdirmu tahun ini. Ya moga-moga tahun depan dikasih kesempatan lagi kan, dengan regulasi baru dan lain-lain, siapa tahu mobilnya lebih cocok ke dia sekarang kayak gitu, kita nggak tahu. Tapi kan ya bukan apa ya, ini kan jujur ya, kalau saya mau ngomong bukan saya pro Lando kayak Asa atau apa, bukan, karena ya jujur kalau misalnya Oscar udah terlalu banyak jaraknya, dan dia sudah sampai akhir tahun nanti kita nggak melihat apa-apa lagi dramanya kan. Kita apalagi utama kan. Apalagi ketika ada tim yang dominan gini kan, akhirnya kan ya itu dramanya hanya dari mereka berdua gitu. Iya, saya ini kan semalam ya, saya seneng ya waktu start gila ini. Saya suka kalau Red Bull datang dengan soft komponnya. Ini menarik ini. Verstappen ini udah jadi pattern Mas ya. Verstappen dan Red Bull selalu pakai alternatif strategi itu. Iya, itu kan yang menyenangkan kan? Iya kan? Apakah itu sayapnya di slow down force kan atau apa, selalu hadir dengan kartu joker itu. Iya, tapi kan do or die. Iya kan, awal-awal nempel. Tetap jauh sekali. Pakai ban hard aja McLaren jauh lebih cepat. Dominan ya. Oke, sebelum kita ke Piastri, mungkin sebelum kita kejauhan, ya tadi kita sebutkan ya Piastri menang, kemenangan ke-7 musim ini, dan dengan sisa 9 lomba sebenarnya masih lama, masih kalau 34 poin itu kan, kalau menang 1-2 misalnya Lando 1, Piastri 2. Berapa lomba butuh untuk mengalahkan Piastri, fair ya, one two terus butuh 5 lomba dari 9. Jadi dari 9 lomba itu 5 lomba ke depan Lando harus nomor 1 5 kali, dengan Piastri nomor 2 baru bisa nyalip 1 poin. Kan 35 poin 7 kali 5 tadi. Iya. Nah, jadi itu yang bikin agak berat sebenarnya. Kecuali ya tadi ada hal-hal di luar prediksi ya, kayak misalnya kan hukum probabilitas kan, Piastri mungkin sudah kena melintir di Australia lomba pertama ya. Nah, Lando 2 kali dia nabrak di Kanada sama di sini ya. Kita lihat pendulumnya nanti seperti apa. Tapi kalau misalnya Piastri ini kan makin lama makin mateng ya, maksudnya kita nggak ada tanda-tanda dia bikin salah ya. Nanti kita analisis statnya misalnya nanti. Qualifying misalnya, kemenangan ini kan sudah diraih sejak qualifying Mas Yo. Nah, sebelum libur kan kita sempat ngomong waktu itu, dari 10 lomba yang tersisa termasuk ini,
berapa sirkuit cocok untuk Lando, berapa sirkuit cocok untuk Piastri. Sirkuit yang meliuk-liuk cocok untuk Lando, sirkuit yang banyak top speednya cocok untuk Piastri. Ini sirkuit harusnya milik Lando, dan ini sudah diambil oleh Piastri. Dibuktikan di FP1, FP2 ya. FP3. Itu ya. Dan selisihnya pole position hanya 0,012. 0,012. 12/1000. Itu selisihnya kayaknya ya. Ketika keluar dari banking terakhir itu, Piastri kena tow sedikit sama Hajar waktu itu. Ada mobil Racing Bull. Ya. Jadi kayaknya udah itu kan bisa 1 km per jam gitu kan. Selisihnya. Jadi benar-benar dia nggak bisa ngomong sudah. Ya memang Lando mungkin bukan jalannya kayak gitu. Dan ketika start 1-2, yang depan pasti diuntungkan. 1 dalam posisi start, 2 strategi dia akan diprioritaskan. Jadi ya susah. Plus ditambah kemarin Verstappen pakai soft startnya. Jadi Lando sudah under pressure dari awal, dan start Lando lebih baik pun ketika dia kena blok Piastri itu membuka ruangan untuk Verstappen. Jadi setelah tikungan pertama Piastri sudah tenang. Kenapa? Lando pusing sama Verstappen. Ya, ini kalau ngomongin Lando dengan Verstappen sekarang atau nanti pas analisa start? Karena analisa start aja. Iya, gitu. Oke. Hajar pasti langsung happy kan begitu Lando out karena podium pertamanya, dan ini luar biasa. Happy gimana? Di belakang ada Russell. Iya. Belum juga happy. Belum juga. Tapi dia sudah membuktikan. Dan dia konstan di situ, dia benar-benar nggak jauh dari Verstappen terus. Tapi kan dia diserang Ferrari. Oh ya. Sebelumnya kan? Sebelumnya, tapi teruji ya. Teruji ya. Dan sirkuit ini kan sebenarnya nggak gampang juga untuk nyalip gitu. Ya Russell masih di belakangnya nomor 4. Albon luar biasa 5. Ini Haas start dari pit lane. Berman ketolong safety car. Dia peringkat 6. Aston Martin dua-duanya masuk poin. Malah ini seharusnya bisa lebih baik dari ini. Karena saat practice pace-nya jauh lebih baik daripada hasil ini. Tsunoda dapat 2 poin. Jadi nanti kita lihat poinnya Red Bull yang non Verstappen. Dan Ocon ya dapat 1 poin. Jadi Haas dua-duanya masuk. Sama seperti Aston Martin. Kita poin pembalap masuk. Ini udah 34 poin yang kita bahas tadi. Norris butuh kalau McLaren harus 1-2, Norris harus 5 kali di depan untuk bisa ngejar poin ini. 5 lomba loh teman-teman. 1 lomba out, efeknya 5 lomba minimal. Kemudian Verstappen 205. Sudah ya hebat dia bertahan di sini sementara Russell nggak ngejar-ngejar ini. Russell ya. Ya 2 Ferrari nyangkut sama-sama nggak dapat poin kemarin. Tapi Hamilton juga top loh ini kan, jadi Perez itu dulu dikenal sebagai smooth operator ya. Sekarang pindah ke Hamilton. Kenapa? Paling awet bannya sampai finish. Awet loh, lainnya ganti 2 kali. Dia nggak sampai ya, nggak perlu ganti ya. Masih utuh. Smooth operator ini. Smooth operator. Antonelli kemarin ya rookie mistake lah, pasti terlalu ambisi ya ketika ngambil Leclerc. Akhirnya kan dia kena penalti sehingga nggak dapat poin. Albon luar biasa. Hülkenberg dan Hajar sekarang sudah di top 10. Itu sama. Dan poinnya sudah sama dengan Hülkenberg. Jadi Hajar ini ya Rookie of the Year ya kan ini. Iya, dan sama-sama ya. Penentunya adalah podium 3 semua ya. Iya. Dapat poin gitu. Oh iya, ini Hülkenberg podium 3, Hajar podium 3 ya. Iya. Berarti ini kan Hülkenberg punya 1 finish yang lebih baik daripada Hajar untuk bisa menang comeback-nya sehingga Hülkenberg di atas yang Hajar. Nah, yang tim ya jauh ya, McLaren tetap jauh. Makanya sedih kalau kita nggak melihat duel McLaren ini sampai akhir. Iya. Ferrari ya masih bertahan di atas Mercedes walaupun kemarin nggak dapat poin. Red Bull ini juga nggak menjauh-jauh walaupun kontribusinya pembalap lain hanya 10. 214, 204-nya Verstappen. Di single ini. Williams masih 80 poin karena kemarin dapat 10. Ya ini seru ini. Aston dan Racing Bull. Sekarang selisihnya hanya 2 poin. Duitnya siapa yang banyak? Sauber juga 9. Tapi ya minimal gini Mas. Aston Martin kan secara finansial harusnya nggak boleh di bawah kan. Jadi cukup yang memalukan kan Alpine ini. Karena dia tim factory seharusnya. Dia juru kunci dan kayaknya sulit ini untuk naik ke atas karena kayaknya udah secara manajemen sudah kayak kehilangan arah, secara pembalap sudah nggak jelas. Kepercayaan juga Piastri udah nggak, misalnya nggak kolab itu udah nggak suka, misalnya itu kan sudah nggak harmonis kan. Ya sudah chaos ini internalnya menurut saya. Tapi kan karena dia tidak
tidak bersaing di atas, orang mungkin sudah nggak peduli. Haas ini ya sayang ya, Haas dapat 44 poin tapi masih peringkat 9. Ini kan penting banget dia harus bersaing dengan Kick Sauber ini. Nah ini tim standing ya, kita ngomong stat tadi yang saya sebut, Piastri kalah start dia langsung ngeblok Norris, dan itu ngasih ruangan Verstappen untuk ganggu, sehingga dan waktu sebelum start saya sempat WA sama Om Bobby Arifin. Lagi di sana kan? Kenapa? Lagi di sana ya? Iya. Saya bilang Norris nanti startnya kan jelek lagi. Norris ini sudah pesimis saya gitu, karena dia itu saat praktis cepat-cepat semua, tapi kan ketika qualifying kita nggak pernah yakin gitu, karena di saat paling menentukan dia itu selalu meleset gitu. Jadi berarti kan orang nggak siap tekanan ya? Iya, kalau kita ngomong 99%-nya sudah hebat, 1%-nya missing kayak gitu. Tapi penentuan 1%-nya. 1%-nya menentukan gitu ya. Karena finishingnya ya. Dan ketika start dia selalu seperti ini. Maksudnya dia nggak bisa disalahkan juga ya, apa ya yang bikin dia kayak gitu ya, mungkin nasib gitu. Dia sudah start lebih baik, dia nggak punya pilihan kan, dia nggak bisa ke kiri itu. Dia hanya bisa lurus. Betul. Kena blok dia nggak bisa kemana-mana. Tikungannya ke kanan, yang dapat tempatnya Verstappen. Tapi Piastri juga jago loh, saya itu ngeblok Norris, kemudian balik ngeblok Verstappen kan dia. Kalau kita lihat rekamannya itu pinter banget ya. Jadi dia pertama ngeblok Norris dulu pasti, kemudian dia ngambil agak keluar untuk ngeblok Verstappen. Dan itu sebenarnya kayak ngumpankan Verstappen ke Norris supaya memaksa dua ini duel. Jadi kalau saya balapan kan tikunnya kanan. Jadi saya ngeblok dulu ke kanan, habis itu saya agak ngelebar supaya yang di luar nggak bisa ngambil. Toh yang di dalam juga nggak mungkin bisa ngambil lebih cepat. Nah yang di dalam kemudian harus tarung dengan Verstappen yang di luar. Dan yang membuat dan kesialan Norris itu sebenarnya sudah terlihat ketika nyaris bersenggolan dengan Verstappen. Ya Verstappen luar biasa save-nya itu. Iya kan? Itu kalau pembalap lain sudah 360, sudah muter sekian detik dia nggak overcorrecting pas, itu luar biasa. Ya kelasnya Verstappen maksudnya. Iya tapi kan dan itu kan bikin Norris agak nahan. Nah itu maksud saya gini. Norris agak nahan ya. Saya ketika itu tertahan, aduh berapa detik hilang ini kan. Iya kan? Tapi ketika saya bilang, wah ini berapa detik hilang gara-gara koreksinya Verstappen tadi, tapi juga sempat sial 2 kali ketika ganti ban, tapi kan diuntungkan oleh safety car. Saya pikir Norris masih punya, jadi gini, masih keberuntungan gitu loh. 2 kali pit stopnya semuanya under safety car dan semuanya double stack. Ketika kayak gitu kan, karena safety car-nya timingnya pas untuk pit stop semua, sehingga tidak terjadi yang namanya undercut, overcut segala macam. Itu yang akhirnya ya status quo. Iya, tapi kan di sini Norris itu diuntungkan 2 kali dia ganti ban, 2 kali bermasalah. Tapi kan safety car. Jadi tetap nempel di belakang. Coba kalau enggak, itu kan sudah memang takdirmu kalah. Itu kan kemarin masih membuat peluang, masih ada seru nih sampai akhir seri gitu kan. Ya mau ngomong gimana lagi, aku udah lemas masuk. Loh, kalau ini Lando Norris ya, karena Lando Norris itu susah, Norris itu susah. Emosi. Mata Norris saya begitu. Saat safety car misalnya, nah ini kan ketika Lando nggak ada misalnya, kan caranya Piastri ngambil restart sudah matang sekarang, dia bisa ngeblok. Ini kan belakangnya ada Verstappen sama Hajar ini kan, jadi udah dengan ban hard, belakangnya pakai ban soft. Dia bisa melarikan diri, itu kelasnya McLaren udah beda. Iya kelasnya memang udah kalau menurut saya kelasnya udah beda Kalau nggak ada safety car tuh, waduh itu mungkin di overlap semua itu. Waduh, jauh banget emang. Jauh sekali dengan tim lain. Sebenarnya yang lain kan gerombol di belakang semua itu kan. Hujan yang diharapkan, karena kan dalam hati saya, kalau ini benar-benar hujan kan Lando lebih jago sedikit daripada Piastri. Dan itu udah tanda-tanda hujan diharapkan itu kelihatan kalau dia pakai soft Max ya kan. Jaga-jaga nanti kalau hujan ganti ban dia bisa lebih diuntungkan ya. Ini benar-benar sudah mulai udah out of the box cara pikirnya. Ini pokoknya cari peluang gitu ya. Wah, ya kita langsung ke Piastri, tetap kita puji sebenarnya sebelum ke Verstappen ya. Satu lagi tadi Asa bilang bahwa dia memenangkan berapa balapan tahun ini? 7. Terbanyak untuk pembalap Australia. Nah, sebenarnya yang saya pikirkan nggak usah ngomongin juara dunia deh. Kamu masih muda udah 7. 9 total. Nah, 9 lagi. Iya. Sudah sama dengan manajernya. Nah, Mark Webber. Iya kan. Jadi kalau kita ngomong, ini orang ini memang menurut saya spesial. Di usia ini udah 9. Iya. Lihat mukanya, dingin. Lah ya, bukan spesial. Setelah itu baru podium 3.
podium 3 1 kali, masa bukan 3 kali ya. Hülkenberg. Iya. Contohnya saya. Terus kedua, ini aneh. Kenapa dia nggak di Alpine kemarin waktu berantem dengan Alpine? Dia memilih yang jalannya dia. Yang dingin calculating kayak dia tuh, ini fotonya belakang saya mana ini, Alain Prost. Oh iya. Dulu itu nggak exciting, nggak apa, tapi terkalkulasi, dan kan julukannya profesor dulu. Iya. Jadi ya kayak gini mukanya, kayak ya. Dan dia juga menjaga, ekspresi mukanya nih. Iya, dan dia menjaga kualitasnya loh. Ketika menang, tapi karena lawannya DNF kan dia juga tidak yang heboh kan. Kalau masih teman udah selesai. Dan dia sempat nyinggung juga ya Lando apa yang terjadi kayak gitu ya. Itu kan ya masih ada empati luar biasa ya. Dan Lando kan sekarang ya, Landonya juga bagus sih ngomongnya, tidak emosional karena ya nasib gimana gitu. Iya. Dia karena bukan kesalahan dia lah. Iya, dan ini bilang ya mungkin sekarang bebanku agak hilang, dia bilang. Dia udah nggak usah mikirin juara dunia, dia sekarang mikirin bagaimana maksimal di setiap lomba ada kayak gitu. Nah, ini udah nothing tulus sudah. Nah, ini yang sempat kepikiran saya. Ini karena dia udah nothing tulus. Bisa jadi keluar aslinya kan, relax, lebih santai. Sementara Piastri kan juga masih jaga-jaga juga. Piastri kan gini sekarang, aku harus jaga, nggak perlu kepancing tarung, jangan sakit. Iya kan, malah jadi was-was kan. Jangan naik motor, jangan naik sepeda, gitu ada. Harus jaga kan dia. Ya nggak tahu lah, masih 9 lomba masih panjang banget, dan ya dalam hati kecil kan semoga masih ada peluang. Artinya Grand Slam apa sih, Grand Slam itu nyapu semua, pole position, mimpin semua lap 100%, fastest lap, dan menang. Jadi kalau jagoan itu termasuk enggak? Tapi A-nya ganti U. Enggak ya. Aduh. Ferrari kita bahas nanti. Sedih Ferrari harus dibahas kan. Ya Verstappen sekali lagi, Red Bull akan melakukan segala trik untuk mencuri kemenangan dengan keterbatasan mobilnya. Kita sudah melihat dia di Inggris pakai sayap low downforce. Dia di mana itu, Belgia ya. Dia juga mencoba melakukan hal seperti itu. Di sini dia mencoba mengorbankan qualifying-nya untuk menghemat satu ban soft baru. Soft dan hanya pakai soft dan medium loh. Iya. Enggak pakai soft medium. Jadi dia benar-benar tahu diri mobilnya lemah. Kalau nggak begini kan maksimal ya segini. Iya. Ini kan nggak ada salahnya kan? Iya kan, berarti kan mobil ini memang jauh di bawah McLaren kan. Dan ini mentalitas racing ini yang saya suka dari Red Bull. Tidak ngelukro ya, tidak. Ya udah, kita konservatif, yang penting aman, dapat poin nggak? Poin sudah nggak penting, juara dunia konstruktor mungkin juga sudah nggak. Kita bikin ini spicy, kita jadi sambelnya. Kita jadi sambel level 5 gitu. Kita jadi apa ya, pewarna lomba. Itu kan bagus kan, itu juara dunia yang biasa dominan sekarang jadi pengganggu ya. Pengganggu. Tapi dia yang saya suka ini gini ya. Ini tidak banyak, sekarang udah nggak banyak ngeluh ya. Intinya mobil kayak gini. Ya wis, mau gimana lagi? Kalau sudah parah baru ngomong. Ini sudah kita lihat. Aku udah maksimal loh ya. Gitu. Dan ya podium juara 2 di negara sendiri ya pasti luar biasa ya. Bagus untuk Belanda. Apalagi katanya penjualan tiket tahun ini katanya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya dia ngasih hadiah kayak gitu, dia ngasih hadiah yang baik. Dan Tsunoda kita juga harus kasih apresiasi, bisa nambah 2 poin. Kan ini juga pembalap yang berjuang untuk karirnya musim depan, kita nggak tahu kemana. Nggak nangis semalam lihat temennya naik podium, mobilnya dipakai untuk naik podium, nggak nangis ya? Nyesel loh. Kita habis ini ngomongin Racing Bull ya Mas ya. Karena ini ada analisis kenapa Racing Bull ini datangnya Laurent Mekies ke Red Bull kan tidak mengubah mentalitas tim ini. Tim ini tetap fighter, tetap racing team, tetap racing. Kita racing. Mobil kita kalah, kita tetap racing. Kita cari cara untuk mencuri. Itu kan dia tetap melakukan itu. Tapi yang ditinggal oleh Mekies, Racing Bull juga tetap konsisten. Kan tidak ada yang hilang. Iya. Malah ketika ada kesempatan bisa diambil, dan itu yang kita sekarang apresiasi. Podium pertamanya Ishak Hadjar. Dalam artian Hadjar sudah qualifying untuk sirkuit seperti ini kan penting banget, dan dia bisa nomor 4 itu luar biasa. Teman-teman mungkin yang nonton qualifying itu serem loh ya, apalagi Q2 itu ya. Karena peringkat 4 atau 5, pokoknya di luar 2 McLaren dan Verstappen, itu antara peringkat 4 atau 5 ke peringkat 13 atau 14 itu selisihnya hanya
0,7 atau apa kayak 0,4, 0,6, 0,7. Jadi meleset sedikit. Iya. Meleset sedikit. Dia bisa ke bawah gitu. Dan kalau dia bisa perfect, dia bisa melompat ke atas. Iya. Dan Hadjar start nomor 4. Dan saat lomba dia bukan hanya jadi bumpernya Verstappen. Iya. Kan satu keluarga ini timnya. Dan tidak mengganggu loh. Tidak mengganggu. Dan dia konsisten di situ. Dia di situ terus. Jadi ketika ada yang out seperti Norris, dia langsung dapat podium. Dan ya bukan, ekspresinya kan top banget. Dan maksudnya ya podium pertama Mas Dewa kan pasti. Iya. Tahun pertamanya rookie ya dapat podium. Iya. Dan itu kan pasti wah luar biasa. Dan dibuka di Australia dengan menangis. Dia. Iya kan? Iya kan? Kita lupa bahwa lomba pertamanya nyesek. Nyesek kan? Oh, ya. Ini menarik ya dibahas. Ini masalah mentalitas ya. Hadjar ini menurut saya anak yang baik. Kalau saya ya. Kenapa? Ingat William waktu Russell masih di William? Dia dengan Bottas sampai mukul itu. Jadi kan dia punya ambisi yang luar biasa. Ini waktu 2 kali diberi kesempatan untuk mengganggu Max waktu safety car ending, kan nggak pernah ganggu. Max yang mengganggu Piastri kan, yang kedua. Tim order Mas. Ya terlepas dari itu sah. Tapi kan suatu kan pembalap kayak gini kan kalau ada kesempatan kenapa aku nggak? Itu kan. Bandel. Tapi ini kan harus diingat Mas. Ini kan calon teammate-nya Max tahun depan. Mungkin juga ya. Ini kalau udah kayak gini, ini Red Bull tahun depan. Ini Red Bull tahun depan. Ini udah lulus ini ya. Luck sudah dapat, skill dapat. Udah lulus ini. Udah lulus ini. Lo Racing Bull mau mengharapkan apa lagi Mas? Dia sudah mengalahkan Lawson yang start musim ini di Red Bull. Dan Tsunoda yang pakai Red Bull. Dia dapat podium. Padahal ini pakai Red Bull KW. Ya, Red Bull KW. Dan ini juga menunjukkan bahwa tim ini juga, ini kenapa foto ini saya tampil. Nah, saya lagi bahas. Tadi saya tunjukkan Mas Dewo. Ini pialanya patah ya teman-teman. Oh. Patah ini dasarnya ini. Oh, saya pikir dia dipatah supaya fokus 3-nya itu, bukan ya? Enggak, ini tinggal harus beli lem Altego habis. Lem Korea. Nah ini yang foto di sebelahnya ini namanya Alan Permain. Pernah kita singgung beberapa episode lalu. Ini yang sekarang jadi prinsipalnya Racing Bull. Ini dulu di Renault, di Benetton, zaman tim itu juara bersama Alonso dan bahkan Schumacher mungkin. Nah ini Alan Permain ini kan jadi bosnya dan dia bisa membawa tim ini perform juga gitu. Ditinggal Mekis, tetap tim ini tetap solid ya. Tetap solid dan bisa mencuri gitu. Dan hebat Red Bull masuk, semua harus pegang botol, pegang kaleng. Iya nih ya, tetap jualan masuk. Marketingnya itu ya. Ini luar biasa ya. Semuanya tetap jualan. Dan kalau Anda lihat Max Verstappen di vlog atau di podcast atau di acara-acara channel lain, dia pasti megang botol. Acara kawinan aja dia pakai bajunya Red Bull. Itu bayarannya gede banget. Iya, nggak kayak Hamilton yang high fashion kan. Ya, Max nggak pakai baju Red Bull. Tat. Dia tahu siapa yang gaji dia. Iya. Nah ini Hadjar, selamat Dek. Ini Anda akan jadi pembalap Red Bull tahun depan. Pertanyaan saya. Ini kita kayak apa ya? Kita menemukan kayak oase gitu. Kapan Prancis punya pembalap hebat? Ya, terakhir menang Gasly sih, kan waktu Monza di Alfa Tauri waktu itu. Iya, itu aja ya. Udah lama nggak ada kan? Nggak ada lagi juga ya. Dan sebelum itu pembalap favorit saya Jean Alesi, yang menang 1 dalam hidupnya. Siapa habis itu pembalap Prancis? Ya Alain Prost yang terakhir. Kita terlalu lama kok. Alfa terlalu lama. Terlalu lama. Alain Prost. Gasly itu juga waktu itu ada faktor luck ya. Ya situasional kan. Situasional waktu itu ya. Kalau ini semalam kan menurut saya cukup menarik ya. Ini performance pace. Ini real hasilnya. Hanya satu ya karena Lando out itu aja. Tapi real. Ya. Kenapa saya senang sekali hari ini saya pakai kaosnya walaupun sudah yang lama. Ingat tahun 2007 saya ketika Toro Rosso, Sebastian Vettel nomor 4 aja udah nangis kayak gitu, ingat ya? Itu kan, aduh foto saya hilang. Cuman saya waktu itu saya melihat, saya kan nyusup motret itu kan, terus ditendang-tendang. Kamu fotografer pergi ini untuk video dan TV. Tapi itu kan kembali 2007 Toro Rosso saya. Ini sama kan nasibnya. Dan akhirnya Sebastian Vettel pindah ke Red Bull.
juara dunia terus. Juara dunia kan. Ya inilah, ya ini dia sudah di jalur yang benar. Moga-moga nanti ketika dia di Red Bull nggak kayak Tsunoda, nggak kayak Lawson kan. Ya. Nah, tapi itu kan sekarang tantangannya Mekis untuk dan tim manajemen barunya di Red Bull untuk kenapa ini terjadi dan kenapa ini nggak boleh terjadi lagi. Karena ini sudah beberapa tahun kejadian kan, dalam artian Perez jadi korban, Albon jadi korban, Gasly jadi korban, Lawson jadi korban. Nah, Kvyat ya. Kvyat malah sebelumnya kan. Sebelumnya juga. Cuman kan ini nanti jangan sampai nanti tahun depan kalau kita naikkan Hadjar, jangan sampai kejadian lagi, kasihan Hadjarnya. Jadi harus dimatangin dulu ya. Ya nggak tahu kan ini masalahnya mungkin bukan di pembalap, mungkin di bagaimana pembagian kerja, tugas dan komponen di tim Red Bull kan. Ya. Ya itu yang kalau memang benar gayanya Verstappen itu nggak bisa ditiru oleh pembalap lain atau kebutuhannya Verstappen itu khusus kayak Schumacher dulu. Ya. Ya kan harus dicari solusinya kan. Sementara nasibnya beda dengan Piastri, kita masuk McLaren ya. Dia kan rasanya dapat kesetaraan ya. Kesetaraan iya kan. Nah, misalnya dulu Schumacher dulu kan sulit cari teammate kan. Iya. Waktu di Benetton, JJ Lehto, Jos Verstappen, kebuang semua gitu. Iya. Ketemu Eddie Irvine tapi kan nggak sepadan. Iya. Eddie Irvine nggak sepadan. Baru ketemu yang benar-benar bisa mirip, bukan mendekati kan Rubens Barrichello kayak gitu. Mengabdi. Ada mengabdinya ya. Ada Barrichello tapi pace-nya juga bagus. Gitu. Iya. Eddie Irvine kan pace-nya nggak sama gitu. Jadi sama dong harusnya Max waktu dengan Perez awal-awal ya. Awal-awal ya, kayak gitu ya. kurang lebih ya. Nah ini ya kan harus hati-hati, apalagi kalau naikkan pembalap muda jangan sampai ya kayak Lawson nanti langsung hilang. Dia Red Bull udah terlalu banyak membuang pembalap muda ini. Terlalu banyak. Juga maaf ya kalau agak jahat juga ya, juga berperan membunuh juga ya. Dan harusnya kalau Max tahun depan dapat opsi out. Iya. 2027 Max ke tim lain. Iya. Siapa 2027 yang dinaikkan? Dan banyak sudah terlanjur ketendang banyak gitu. Iya. Misalnya yang jago Albon sudah terlanjur di Williams. Lawson mungkin enggak. Tsunoda mungkin enggak. Sainz kan sudah enggak. Dia sudah lama keluar, udah lebih dulu keluar. Kan siapa? Hadjar kan sekarang. Dan hanya setahun Hadjar di istilahnya sekolah bareng Max gitu. Ya, Bukan setahun doang. Kan Hadjar harus diselamatin kan. Ya. Siapa tahu ini next-nya kan. Hadjar dan nanti pasti ada pembalap muda lagi dinaikkan kan minimal di tim ini di Racing Bull. Nah ini yang kita tunggu nanti dinamikanya Red Bull dan Red Bull manajemennya baru Mas Yo kan sudah nggak ada Horner, perannya Helmut Marko mungkin juga udah nggak sama, bos-bos di atasnya sudah sudut pandangnya mungkin sudah agak beda itu dan power unit baru, kesibukannya lebih banyak. Nah ini yang kita lihat. Dan ini fans dari Indonesia langsung penuh. Tadi malam semua fans. Karena tahu, wah ini cucu pahlawan kita harus dukung ini. Hadjar. Kenapa? Oh, Ki Hadjar Dewantara. Ini cucu pahlawan harus kita. Cucu Agustus ini kita. Aku mencoba mengaitkan deh. Tapi keren ya. Aduh keren sekali. Dan ini menanya di sirkuit yang sulit loh. Seandainya tadi malam Norris nggak out, mungkin saya sangat happy banget. Iya, tapi nggak ampun ini 4 sudah oke. Iya. 4 pun sudah luar biasa. Sudah luar biasa menurut saya loh. Ini udah finish terbaik itu. Udah finish terbaik ya betul. Nah yang berikutnya ya pasti Russell, ini pembalap yang ya tinggal menunggu kontrak baru. Albon. Sebentar kalau Russell dengan Leclerc malam waktu mengambil dari sampai gravel itu menurut Asa gimana? Yang ngambil kan, yang itu. Iya. Tapi kan kemudian kan nggak kejadian kan karena kan Leclerc out ya. Waktu itu dia belum di depan, jadi dia tidak menyalip di luar lintasan. Jadi waktu Russell nyalip kayaknya tikungannya kayak gini ya, dia ngambilnya dari situ kan, dari dalam itu. Dia memang keluar dari lintasan, tapi posisinya saat itu masih di belakangnya Leclerc. Nah, kemudian dia maju ke depan, baru setelahnya kan di depan. Jadi ini ya debatable lah, masih racing kan. Yang satu maksa, yang satu nggak ngasih ruang. Jadi mungkin ya racing gitu, nggak sampai aneh. Kecuali waktu Russell nyalip posisinya di luar lintasan mungkin beda, dia harus membalikan. Waktu itu posisinya Russell masih di belakangnya Leclerc dan Leclerc sudah nggak ngasih ruangan. Jadi ya, tapi setelah itu kan yang lebih ribut lagi kan Leclerc kena Antonelli, jadi out. Nanti Ferrari kita bahas sendiri, kita apresiasi yang dapat poin dulu. Albon dapat 10 poin. Luar biasa kita cepet-cepet aja sekarang kayak Oliverman ini diam-diam start pit lane loh ini. Start pit lane dapat P6.
ngalahkan Ocon malah. Yang penting itu kalau yang muda gini yang penting ngalahkan tim. Ngalahkan seniornya ya. Ya itu aja dulu kan. Itu aja. Terus kemudian ya Aston Martin harusnya dia di posisinya hajar Alonso ini. Tapi nggak tahu kenapa qualifying-nya nggak maksimal. Stroll ini udah sangat bersyukur bisa P7 ini dengan qualifying dan latihan yang berantakan berkali-kali mengakibatkan red flag gitu. Sampai orang bilang ini orang ngapain sih masih dipertahankan gitu. Tapi dia bisa finish P7 dengan strategi yang bagus pasti, timing pit stop yang bagus. Alonso sempat ngomel soal pit stop, tapi kemudian diuntungkan oleh safety car dan bisa dapat P8, jadi lumayan. Nah, kita ngomong Ferrari Mas Yo supaya cepat selesai. Yang mana dulu? Norris. Norris sudah. Move on Mas Yo, move on itu kipernya Itali. move on. Jadi ya ini lolos dari Mercedes yang satu ke Mercedes yang lain. Ini murni kesalahan Antonelli. Jadi Antonelli terlalu maksa ya, ini banking ini, dan akhirnya Leclerc out, 2 Ferrari out. Tapi ya Ferrari juga kan kemarin nggak spesial amat juga gitu. Kan kemarin startnya kan sama kayak rapotnya Om Roni kan 67. Nggak ikut saya. Loh itu ada yang posting, ada yang ngirim ke saya itu. Ya, saya tuh sampai bingung ini. Rapotnya siapa? Kok ada yang dapat rapotku ya? Loh, aku juga ada 6-nya bahasa Jawa dulu. Gara-gara bahasa Jawa saya 6, saya ranking 30 waktu SMP. Padahal bahasa Inggris 9. Tapi anak-anak itu kreatif ya. Nilai itu bisa jadi pole position pole untuk start ya. P6, P7 dikait-kaitin. Bisa aja. Dan bawa apes itu tadi katanya. Ya itu apes dan memang ini luar biasa ini. Mas Dewa tahu nggak waktu saya lihat foto ini kan tadi McD ini yang produsernya ini dia ngomongin itu fotonya banyak yang bagus itu Mas. Pasti Leclerc waktu duduk di atas bukit. Ya saya punya yang ini. Kenapa saya milih foto yang ini? Karena kalau kita lihat ini Leclerc duduk di atas bukit, fotogenik banget kan, foto cover yang ini dia. Tahu Mas Dewa yang saya pikirkan waktu itu apa? Ini kalau Mas Dewa di situ, Mas Dewa pasti nggak moto Leclerc. Kenapa? Itu ada mobil nganggur di sebelahnya Mas Dewa. Saya cuel. Fotonya Michael Schumacher tanda tangan. Terus siapa? Michael Schumacher. Sama saya Lotus Nick Heidfeld ya. Sama lagi loh. Fotografer tuh nggak boleh nyolong, sambil satu-satu. Saya ditangkap, lihat kartunya. Legal gitu kan. Ditangkap saya sama petugas waktu itu. Iya. Saya bilang untuk kuis. Saya figura, baru saja figura itu. Sampai ketawa-ketawa. Goblok ya saya. Makanya saya lihat foto ini, Leclerc dengan gaya foto model kan menoleh gitu. Angle-nya pasti bagus di foto. Orangnya ganteng lagi kan. Dan ada fotografer sibuk dari sudut sini. Yang depannya tuh loh yang mau jarah loh, hati-hati. Ini. Yang depan tuh, duduk. Mana? Ujung sana, penonton. Sini. Nah, jika itu bukan penjara, itu penonton. Nah, ini fotografer di sini. Mas Dewa pasti di sini. Iya. Pasti di sini, saya jamin 100%. Pasti di sini. Dan itu kalau ada sayap yang iwir-iwir satu itu pasti hilang. Iya. Dan baju saya itu saya gosok-gosok aja. Udah nih. Kalau perlu kasih ludah itu tempel bareng kita. Jadi Mas Dewa pasti di sini. Oh iya, mobil taruh situ loh saya. Oh, iya. Ya mau ditaruh di mana lagi Mas? Ya inilah teman-teman, jadi ini guyon-guyon aja. Intinya kita ikut prihatin, kita dukung yang berjuang, tapi jangan menjarah. Jangan menjarah. Kita sepakat itu ya. Kalau nggak ketahuan ya Mas Yo bawa ngantongi spion. Tapi bener loh saya ini saya masih pengen kalau Mas Dewa kalau ketemu Mas WW teman kita di Surabaya, kolektornya jauh lebih hebat daripada yang di Jarah itu, kolektor F1-nya maksudnya. Klasik. Wah banyak lah. Kalau saya nilai saya sekian, dia nilainya 3 kali lipatnya. Kalau nggak salah waktu itu, maaf ya, saya itu hanya 30%-nya kalau nggak salah. Iya, 3 kali lipat koleksi saya pokoknya. Iya kan? Itu dan koleksi saya kan yang 90-an semua ya kayak ya. Kalau dia kan yang Mercedesnya yang masih kapsul. Top. Dan dia itu benar-benar ya nasib ya takdir. Ketika kejadian yang di Singapura tahun 2009, 2008, 2009, kejadian Nelson Piquet tabrakan untuk memenangkan Alonso itu kan serpihan mobilnya Piquet itu kan nyebrang pagar ini teman-teman. Iya. Dan itu pas di depannya Mas WW. Iya.
tangannya masuk di bawah pagar. Ngangkat pagar dia ambil. Iya. Jadi bule-bulenya motret. Iya, bule-bulenya motret, dia ngambil ya. Beda insting kita itu dengan fotografer normal. Tapi habis itu saya jadi pembohong. Kenapa? Siapa yang punya, wah ini gimana caranya minta tanda tangan Nelson Piquet? Saya diam aja. Saya dapat tanda tangan di sepatu saya yang sepatu Ayrton Senna itu. Jadi saya diam aja, nggak punya Mas Bibi. Padahal di Malaysia dapat. Jadi aksiden bersejarah itu karena itu berbuntut dengan match fixing, dengan sanksi terhadap Briatore dan Nelson Piquet. Serpihan mobilnya ada di Surabaya, teman-teman. Iya. Floornya kalau nggak salah itu ya. Bukan, sayap sampingnya. Iya, sampingnya. Pokoknya itu serpihan yang gede-gede itu diambil sama teman-teman. Tapi benar tuh, boleh motret Nelson Piquet, anak-anak Surabaya ngangkat pagar. Top itu. Dan saya tidak di situ karena apa? Saya orangnya matre di Mimi. Ada orang kaya raya tidak jadi nonton, mau nggak kamu nonton di tiketnya depan pedok? Harganya waktu itu 2009 10 juta. 2009 udah 10 juta. Akhirnya milih nonton di situ. Salah. Teman-teman dapat yang pecahan. Salah. Makanya tiket mahal, punya uang bukan jaminan itu ya. Tapi kan prinsip saya kan tadi saya bilang faktor luck tadi, luck champion tadi. Ya saya bukan tidak luck hari itulah. Tidak luck hari itu. Unlucky lah saya. Iya. Dan memang ya mentalitas kolektornya Mas Wiwi itu ya. Iya. Koleksinya datang ke dia gitu, bukan dia yang mencari kolektornya. Enggak apa-apa, kita ngomong sedikit ya. Ketika dia asal liputan NBA di Cina, dia pengen ikut karena pengen ketemu Yao Ming. Ketemu ya. Iya. Dia ketemu kan, dapat tanda tangan foto. Orang itu memang kolektor slot. Iya, cari di IG-nya Weiliu 6666. Pakai 66 dia. 66 juga. Sama dengan kamu nomornya. Saya dulu saking nanya Mas Wiwi, aku nggak sempat nyari, dapat Mas. Oh ya kayak gitu. Iya, termasuk ini kan? Termasuk ini Mas Wiwi yang bantuin ya. Jadi makanya unlucky tadi karena ini. Ferrari. Apa yang terjadi Ferrari? Nggak jelas. kena apes itu menusuk. Nggak, tapi secara mobil gimana? Secara mobil, secara kecepatan. Kemarin qualifying-nya jelek di Zandvoort. Kalau saya kacamatanya penggemar Ferrari, saya agak seneng Mas. Iya. Mobil ini jelek di sirkuit banyak tikungan. Iya. Habis ini Monza. Ya. Berarti Ferrari ini pasti udah nyiapin power unit yang sudah disisihkan. Kalaupun nggak fresh sudah disisihkan untuk Monza. Komponen ini, pokoknya di kandang sendiri nggak boleh jelek kayak harus gitu. Party ya. Harus party apapun, dan itu dia pasti udah nyiapin. Jadi ketika dia nggak bagus di sirkuit seperti ini, dalam hati saya nggak apa-apa, ambil di Monza. Karena Ferrari belum menang loh tahun ini. Iya, tapi gini bukan menang rombal ya, sprint sudah, tapi iya. Maksudnya gini, semalam misalnya tidak podium. Tapi kan tidak seperti semalam kejadiannya gitu kan. Ini kan sangat menyakitkan gitu ketika posisi kan juga nggak jelek amat waktu itu kan. Ya itu khas Ferrari tahun ini Mas. Bagus enggak, jelek enggak, itu kan paling menyebalkan. Ya kan, kenapa dia nggak kayak Verstappen aja langsung gambling aja? Kan Verstappen di posisi itu juga mobilnya. Iya ya. Jelek enggak, bagus enggak, tapi dia bisa nyuri menang. Mercedes sudah nyuri menang. Itu kembali lagi peran pembalap yang sangat dominan di Ferrari atau timnya yang memang jago seperti apa? Saya nggak tahu apakah pembalapnya juga bukan tipe yang bisa gambling kayak Verstappen atau timnya yang enggan mengasih opsi itu. Kan ini dua arah Mas. Kalau di Red Bull mungkin dengan Verstappen, kita ini nomor 4, 5, 6. Kita nggak bisa podium. Apalagi menang. Mau ilmu mabuk apa? Iya. Kita punya jurus mabuk. Mau nggak kamu? Ya. Ayo. Kan kayak gitu aja sebenarnya. Dan itu hebatnya, ya sudah, ini kesepakatan, nggak kecewa gitu kan? Ya sudah. Nggak berhasil ya sudah. Berhasil, oke, gitu kan? Iya. Ya, mungkin di Ferrari nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada komandonya yang ayo jurus mabuk. Kita percuma kok. Masa kita muter-muter peringkat 5, 6 kan nggak menarik buat tifosi. Lebih baik kita ancur-ancuran tapi sempat di depan gitu. Wow, fighting spirit tuh kan kayak gitu kan. Ini kan fighting spirit enggak, cepet enggak, jelek enggak, itu paling menyebalkan Mas. Itu kayak maga gantung di zona biasa-biasa saja kan kayak gitu. Kayak tadi Mas Dewo happy banget lihat Racing Bull dapat podium. Ferrari ini apa bahagia Mas? Podium sudah berkali-kali.
Ketambah lama-lama ngenyek Ferrari. Kembali ke Lando gimana? Enggak, tapi gini Mas Yo. Kan tadi kan saya bilang, oh ini di Monza dia akan punya harapan tinggi. Weekend ini langsung loh, nggak usah nunggu lama. Masalahnya tiba-tiba muncul ini Mas Yo. Aduh. Lewis Hamilton akan kena penalti 5 posisi di Monza. Jadi udah gembos dari awal lagi gitu. Tinggal Leclerc. Ya udah solusinya kalau tetap pengen pole start nomor 1 kamu harus qualifying finish -5. Minus 4 aja. Minus 4 aja. Udah ini nyesek buat Ferrari. Latihannya sudah dua-duanya deh. Tapi karakter Monza untuk salip menyalip kan bisa kalau mobilnya Ferrari top speednya kan bagus Mas. Ya tapi dua McLaren juga. Iya. Loh, McLaren top speednya sebenarnya nggak terlalu Mas Yo. Iya. Manajemen bannya yang bagus kayak gitu. Tapi kalau top speed mungkin enggak. Mungkin nanti kita lihat nanti Red Bull akan punya jurus mabuk luar biasa ini pasti. Super low downforce misalnya. Saya belakangnya digunting-guntingi gitu mungkin supaya niat. Mercedes top speednya oke. Kita lihat Williams nanti akan ada apa ya? McLaren kita lihat di Belgia, kita lihat McLaren kalau banyak lurus-lurusnya dia malah karena dia mobilnya didesain untuk hebat di semua bagian, bukan satu hal khusus gitu. Jadi ini Asa tadi bilang Monza ini adalah kesempatan untuk partinya tifosi, tapi karena 5 ya mungkin masih bisa kan, siapa tahu hujan, siapa tahu ada safety car, siapa tahu ada 16 mobil out, kita nggak tahu. Ya. Belgia 98 masih kok 16 mobil out. Nah, kalau begitu kan bisa dikatakan rapot Ferrari tahun ini kurang bagus dibanding tahun lalu. Merah. Merah. Maksudnya buat Ferrari biasa-biasa saja nggak cukup. Itu susahnya ya. Itu susahnya Ferrari ya. Susahnya Ferrari. Dan dia belum menang Mas. Dia menang sprint 1. Sprint aja. Iya. Nanti kan tapi Mercedes sudah menang. Ya itu yang dia kan tinggal 9 lomba, dia kan ngitung, wah Monza aku harus spesial, podium minimal itu. Iya. Ya kan dengan apalagi F1 sekarang begitu mepet-mepet, nggak semudah itu. Ya aduh nyesek liatin aduh kasihan Ferrari dah kayak gitu aja. Nih. Jadi kalau dia juga beralasan bahwa kita fokus untuk tahun depan juga salah juga ya, karena memang tahun ini memang rapotnya tidak bagus gitu kan. Terus tahun depan kan tambah tanda tanya lagi, power unit baru, mau aerodinamika baru. Ya kalau bener. Dan yang nyesek lagi itu kalau tim-tim yang tanpa beban seperti misalnya Red Bull, iya. Red Bull sudah tanpa beban. Iya, terus kemudian kayak Visa Red Bull apa sekarang jadi itu kan Racing Bull ya. Ya. Itu ngeri juga berarti Aston Martin, kita nggak tahu. Aston Martin mungkin enggak lah karena Aston Martin top speednya. William mungkin ya, yang mengganggu ya. William mengganggu ya. William. Nah, siapa tahu nanti Sauber kita nggak tahu kan, nyodok ke depan. Dan semalam tuh kalau kita lihat sebenarnya kalau startnya itu kan William sudah bagus ya, Sainz sudah di depan. Udah di depan. Udah ada potensial, iya tapi ya kembali lagi. Ya. Ya. Ferrari ya Tuhan. Ya itulah. Terus kita next ya, maksudnya kita ngomong berita di luar karena weekend ini kan sudah langsung lomba. Cadillac ini Grammy Lowden ya prinsipalnya Cadillac sudah mengumumkan 2 pembalapnya dan itu adalah 2 senior umurnya kalau di total 71 veteran semua Bottas dan Perez. Di satu sisi saya suka Mas karena Bottas kembali ke F1, Perez kembali ke F1, 2 karakter. Perez ini akan bawa benua Amerika kan, dia Meksiko dan Amerika banyak dan Meksiko. Selain sponsor juga fans. Sponsor juga banyak dari benua itu, jadi dia akan connect langsung sama publik Meksiko minimal dan Amerika untuk Cadillac yang brand Amerika. Bottas ini akan connect dengan dunia sosmednya yang luar biasa. Iya. saya fans postingannya Bottas. Dia bisa ngomong soal kemiringan tikungan aja lucu ya ngomongnya dengan datarnya dia itu. Jadi ya tim ini akan memberi warna lah menurut saya dengan kombinasi ini. Mungkin tidak ada spektakuler, tidak ada kejutan-kejutan, tapi solid. Tapi untuk tim baru kan yang dibutuhkan solid. Nah pertanyaannya adalah memilih 2 orang tua ini apakah satu bayarannya nggak mahal, tapi datanya banyak. Dua-duanya kayaknya nggak punya bargaining yang gede Mas Yo. Iya. Nah, jadi mahal mungkin. Jadi mahal tidak, tapi data banyak. Data banyak. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah apakah ini hanya seperti Michael Schumacher dipasang di Mercedes hanya untuk membangun mobil yang bagus? Bisa jadi juga. Habis itu cari pembalap yang
cepat, mudah. Jangka panjangnya pasti begitu. Jangka panjangnya pasti harus punya pembalap yang jadi ikonnya dia gitu. Ya. Nah, tapi kan ini tahun depan regulasi baru segala macam, jadi butuh 2 tangan yang aman. Ini kan sebenarnya kayaknya pola pikir manajemen Amerika, Mas Yo. Karena dulu Haas kan juga begitu. Haas kan juga ngasih 2 pembalap senior kan biasanya, ya. Kecuali belakangan aja ya. Tapi kan Haas kan awalnya dulu juga kayak gitu, Magnussen, Grosjean, Grosjean, mencari yang senior gitu. Ini kan lebih hebat dari 2 itu. Si Perez sudah pernah menang 6 kali, Bottas sudah menang 10 kali. Perez berapa kali menang? 6. Kasihan sama Oscar, kalau ketemu Oscar sungkan. Iya, sudah kalah. Hormat ya. Loh, Oscar menang sekali lagi, sama kayak Bottas. Sungkan lagi. Sama kayak Bottas sudah. Dan podiumnya udah kalau di total 100 lebih, 106. Jadi ini 2 pembalap matang gitu. Jadi satu-satunya tim yang nggak punya pembalap nomor 1 dan 2 ini ya? Ya 2 semua. 3 dan 4. 3 dan 4. Teman-teman di postingan main balap waktu pengumuman 2 pembalap ini lucu-lucu komen macam. Kan Red Bull punya giveaway, ini punya 2 sayap apa itu. Oh ya. Sama-sama kamu yang menang kamu aja itu. Sama-sama mengalah pembalapnya. Tapi ya secara komposisi bagus sih, yang satu real fansnya banyak, dua-duanya punya fans banyak ya. Tapi Bottas ini bisa connect dengan dunia media sosial yang luar biasa menurut saya. Dan yang positif juga menurut saya juga ini karena dua-duanya ini pernah di tim besar. Ya. Tahu caranya. Iya, dan mereka juga merangkak dari tim kecil semuanya, ya kan? Jadi ini mereka tahu bagaimana rasanya tim kecil, mereka tahu rasanya tim juara. Ya, dan bagaimana membangun sekarang ini ya. Ya, harusnya positif ini. Dan dua-duanya bukan tipe yang konfrontatif. Ya. Jadi nggak akan ada alasan Perez dan Bottas berantem, ngapain sama-sama nomor 2. Nomor 1 adalah tim. Jadi ya ini. Dan Bottas tidak orang yang Bottas ini bukan orang yang anti kritik. Ya. Karena dia ditelanjangi mau malah telanjang sendiri dia kan renang. Kutipannya bagus-bagus Mas. Jadi kayak tidak setiap hari dapat kesempatan untuk membangun sesuatu dari bawah. Ya. Ya, memang ini rancangan PR ya, tapi oke. Saya tidak kembali sendirian. Saya kembali membawa raungan sebuah negara, kekuatan sebuah benua. Wah, ini babak berikutnya. Wah, jadi didukung satu benua gitu. Jadi ini menurut saya istimewa. Jadi ini cuman warnanya yang kurang suka saya. Hitam dan emas. Ini agak Amerika sekali ya. Kenapa? Jagoan PR ya. Jagoan PR. Amerika banget ya. Jagoan propaganda. Cuman warnanya aja lah. Kalau dia hitam dan emas kan ya nggak baru gitu. Maksudnya bukan kombinasi warna baru. Ya kayak tim ini apa? Timnya F1 movie. Iya kemarin. Iya kan. Tapi saya titip Om Bobby merchandise-nya Apek, katanya susah seru, nggak ada ini di sirkuit. Oke, cari terus Om. Saya udah kasih tapi belum bisa pakai. Bisa pakai. Sudah dapat. Kaosnya kan? Iya. Kasih saya. Apex. Iya. Apex CP? Bukan. Sorry. Film. Oh, yang film? Iya. Ya Apex CP. Dikasih itu sama Om Bobby. Belum saya pakai memang, nanti Om saya pakai. Kalau udah pas tuh. Masih saya pakai Om. Karena saya simpen dulu, ternyata teman saya nggak punya. Saya pakai Om. Sok landu. Nah, soalnya kalau beli online dari luar negeri, kalau itu baju pajaknya gila-gilaan. Jadi ini ya ini Cadillac. Terus terakhir Mas Jawa update McLaren ini kan ya kita tahu lah kalau tim itu lagi naik, komersialnya juga naik. Iya. Dan McLaren dapat sponsor utama tahun depan yaitu Mastercard kan, jadi ada Visa Cash App, sekarang ada Mastercard McLaren. Dan kalau langsung saya ingat tahun 2007. Iya. Karena waktu itu Mastercard sempat gagal total masuk F1 karena waktu itu dia sponsori tim namanya Lola. Ini gagal qualifying lomba pertama, teman-teman. Padahal pembalapnya Vincenzo Sospiri waktu itu ngetop, dan Ricardo Rosset ya, yang cukup sebenarnya 2 pembalapnya cukup punya nama gitu untuk era itu. Dan mobilnya jelek banget. Lola itu pembuat IndyCar, dulu juga bikin mobil-mobil F1, pernah di F1 juga, dan ketika dia turun sebagai Lola Mastercard ini gagal total. Ini ya. Berapa tahun dia? Satu lomba saja. Out ya langsung, habis itu duitnya nggak ada langsung. Masih kalah sama Super Aguri ya. Oh iya, Super Aguri sempat beberapa kali itu, ya. Masih eksis itu. Ini gagal total, ini Rosset ya. Jadi tim ini gagal total, dan Mastercard cuman yang kita nggak tahu nanti warnanya McLaren kan sudah oranye, jadi seharusnya nggak terlalu selisih banyak dengan logonya Mastercard ya. Cuman nanti
kombinasinya akan seperti apa. Karena ini title sponsor ya, nilainya katanya $100 juta minimal semusim. Masih Asa juga masih pakai kartu kredit? Aku ada Mastercard nggak ya? Oh iya, kalau nggak pakai Mastercard aku nggak dukung McLaren. Iya kan, kartu kredit ini kan fungsinya untuk alat pembayaran kan? Iya. Saya nggak pakai sekarang. Kenapa? Kecewa. Kenapa? Ketika tagihan saya banyak keluar, saya bayar pakai kartu kredit. Ini kan alat pembayaran, nggak ditolak, nggak boleh. Kan ditagih. Saya bayar pakai ini kan, alat pembayaran kan, nggak boleh. Alat pembayarannya nggak berlaku untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ya moga-moga ada sentuhan baru warnanya McLaren tahun depan supaya nggak jenuh dengan papaya and black gitu, karbon. Jadi ya tapi jangan jelek kayak gini. Jangan jelek kayak gini. Ada tambahan lagi untuk Imola? Monza maksudnya. Monza. Iya, Monza. Ya, harapan tinggi untuk Ferrari. Lihat orang tua ya, Imola gitu ya. Ya, Imola. Ferrari, dan siapa tahu masih ada keajaiban untuk dilandu. Itu aja. Ya. Ada tambahan lagi? Teman-teman, lemes aku hari ini. Oh ya, ini pokoknya ada merchandise baru, Papaya Rules dan Forever ya. Ya, teman-teman silakan dari yang. Oh ya, terima kasih Damrinya luar biasa penjualan. Karena 17 Agustus RI-nya itu juga bagus juga itu. Saya dan itu semangat Indonesia. Tadi saya mau pakai itu tapi kan ada yang baru jadi ganti ini. Jadi ya Indonesia cepat. Iya, kalau kemarin saya kirim ada teman dari Bantul minta saya kirim, terus apa komentar di sana? Ya dikira suka naik bis wong. Ya teman-teman, kalau tadi guyon-guyonan kita ada yang nyinggung perorangan, sekali lagi kita mohon maaf karena kita empati dengan semua korban ya. Entah itu yang maaf ya sempat menyakitkan dan sebagainya, tapi itu kan sekali lagi jangan menjarah, ya kan. Jadi kemarin itu juga saya nggak tahu, saya dari luar kota tahu DM ada replika yang dibalik-balik. Apa maksud saya? Saya nggak tahu beritanya kan, saya waktu itu mau cari-cari, walah ini. Aduh, dibalik-balik. Iya, ini kok nonton bareng free practice Sanford di sana gitu kan. Pulang bawa itu, waduh, saya tuh langsung ingat, Kuala Lumpur ini tahun 2002, 2001. Ada yang begitu buat 22 juta waktu itu kan, BW langsung nyari kan, 22 juta saya. Dan saya percaya kalau harganya 1:8 itu segitu. Karena sekarang 1:18 udah 5 juta. Masuk akal ya? Enggak sih. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Iya, saya juga sekarang udah kapok. Untuk sosial aja sekarang saya. Cari pahala aja lah. Kadang-kadang ngirim foto bisa dapat ini ya. Ya itu kan kok kebanyakan pahala ya, kok kurang dosa ya. Asa aja saya palasi gitu. Kurang dikit dosanya pahalanya. Kadang langsung diambil dua-duanya. Ini jadi sudah bisa didapatkan di? Seharusnya sudah bisa didapatkan di azaware.com dan di Tokopedia dan Shopee-nya Azaware. Ya, dan kata teman saya yang saya kirimi yang tidak pernah orang yang suka olahraga, jadi kan kaosnya terbatas ya. Banyak enak sekali memang, banyak enak sekali. Banyak enak sekali. Azaware lah ya. Yang punya cerewet, Mas. Oke, sekali lagi terima kasih. Jadi Norris yang katanya orang sekarang dari no risiko ternyata tetap berisiko. No risk tapi tetap risiko. Jadi ya kita sedih, semoga bisa ke Indonesia beli bedak Norris supaya hoki. Bedaknya bukan untuk manusia ternyata itu. Salah saya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan semangat. Hari kemerdekaan kita isi dengan yang positif. Kita menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, moga-moga segera normal, kembali Indonesia dan semuanya lebih baik. Oke, sampai ketemu, Sa. Teman-teman, sampai ketemu.